Selamat datang kembali di langkah ke-13. Channel ini menyajikan pembahasan tentang berbagai kasus nyata, peristiwa tragis, hingga kisah yang jarang terungkap. Kami berusaha menghadirkan informasi secara objektif, berdasarkan fakta yang tersedia. Jika Anda tertarik dengan konten investigasi, dokumenter, dan cerita kehidupan nyata, Anda berada di tempat yang tepat. Oke, tanpa berlama-lama marilah kita bahas kasusnya. Awal tahun 2025, ketenangan warga Ngawi, Jawa Timur, mendadak terguncang oleh sebuah temuan yang mencengangkan. Di tepi selokan dekat tempat pembuangan sampah, warga menemukan sebuah koper merah. Saat dibuka oleh pihak berwenang, isinya mengungkap misteri yang kelak menjadi salah satu kasus kriminal paling diperbincangkan di awal tahun itu. Identitas korban segera terungkap. Dia adalah Uswatun Kasanah, 29 tahun, warga Blitar, seorang ibu dari 2 anak. Uswatun Kasanah, yang akrab disapa Ana, adalah janda berusia 29 tahun asal Kabupaten Blitar. Dia merupakan anak pertama dari 3 bersaudar. Dia dikenal sebagai sosok pekerja keras, yang bekerja sebagai SPG atau Lady Companion, atau LC di Tulungagung. Teman-temannya menggambarkannya sebagai profesional, tenang, dan memiliki paras jelita mirip wanita asal timur. Setiap pekan, ia pulang ke Blitar untuk bertemu keluarga dan anak-anaknya yang masih kecil, berusia sekitar 7 dan 10 tahun yang diasuh oleh nenek mereka. Penyelidikan polisi pun mengarah pada seorang pria yang ternyata memiliki hubungan dekat dengannya. Pria itu adalah Rohmat Trihartanto, atau RTH, 32 tahun, asal Tulungagung. RTH dikenal sebagai ketua perguruan silat, aktif di sebuah LSM, dan memiliki pergaulan luas, termasuk dengan aparat setempat. Sehari-hari, Ragil dikenal sebagai sosok yang pendiam, namun memiliki riwayat masalah keuangan dan hubungan personal yang rumit. Antok bekerja sebagai serabutan dan kerap berpindah tempat tinggal, sehingga jarang berinteraksi dengan tetangga. Antok pernah tinggal dan bekerja selama 8 tahun di Korea Selatan di sebuah pabrik, menangani pekerjaan pengemasan packing barang. Keahlian ini menjadi sorotan, karena diduga berperan dalam caranya mengemas potongan tubuh korban. Peristiwa ini bermula pada malam 19 Januari tahun 2025. RTH mengajak Uka bertemu di Terminal Gayatri, Tulungagung, dengan janji tertentu. Dari sana, mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah kamar di Hotel Adi Surya, Kediri. Awalnya suasana berjalan normal, namun perlahan berubah menjadi perdebatan yang memanas. Antok mengaku tersulut emosi karena merasa kecewa dan cemburu atas hal-hal yang selama ini menumpuk dalam pikirannya. Situasi semakin tegang, hingga berakhir pada peristiwa tragis yang merenggut nyawa Uka. Setelah itu, alih-alih melapor atau meminta pertolongan, Antok justru memutuskan untuk menghilangkan jejak. Ia membeli sebuah alat pemotong berukuran kecil di minimarket, lalu memisahkan tubuh korban menjadi beberapa bagian. Potongan itu ia simpan sementara di rumah neneknya di Tulungagung selama kurang lebih 36 jam. Antok kemudian menyebar bagian-bagian itu ke beberapa lokasi berbeda, dengan tujuan menyulitkan penyelidikan. Kepala korban dibuang di Ponorogo, bagian kaki di Trenggalek, dan bagian tubuh lainnya dimasukkan ke koper merah, lalu dibuang di Ngawi. Menurut keterangan polisi, cara ini digunakan untuk mengalihkan fokus penyelidikan. Namun, rencana itu tidak berjalan mulus. Polisi berhasil menemukan keterkaitan antara temuan di 3 lokasi tersebut, bukti rekaman CCTV hotel, catatan pembelian alat pemotong, serta keterangan saksi menguatkan dugaan bahwa Antok adalah pelakunya. Ia pun ditangkap tanpa perlawanan. Pemeriksaan psikologis mengungkap bahwa Antok memiliki kepribadian dengan sifat-sifat yang cenderung minim empati dan ingin mengontrol. Seorang kriminolog dari Universitas Indonesia, Yogo Trihendiarto, menjelaskan bahwa kasus seperti ini seringkali melibatkan hubungan dekat yang tidak seimbang, di mana rasa kecewa dan kemarahan yang tak terkendali dapat berubah menjadi tindakan kriminal. Antok dijatuhi hukuman penjara seumur hidup berdasarkan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Dengan pertimbangan bahwa aksinya tergolong keji dan terencana,
Perbuatan pelaku tidak hanya merenggut nyawa korban, tetapi juga meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga dan masyarakat, sehingga hakim memutuskan hukuman maksimal demi memberikan efek jera dan rasa keadilan. Kasus mutilasi di Ngawi menjadi pengingat kelam bahwa amarah dan dendam yang dibiarkan tumbuh tanpa kendali dapat berubah menjadi tragedi yang tak terbayangkan. Tidak ada nyawa yang pantas diakhiri dengan cara yang begitu kejam, dan tidak ada masalah yang sebanding dengan kehilangan kemanusiaan. Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk mengendalikan emosi, mencari jalan damai dalam menyelesaikan konflik, serta lebih peka terhadap tanda-tanda bahaya di sekitar kita, agar tragedi serupa tak lagi terulang. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Jangan lupa jaga diri, hargai setiap momen bersama orang-orang tercinta, dan yang paling penting, subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita. Sampai jumpa di video berikutnya.